أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang tadi dibacakan oleh Ustadz Salman itu adalah surah At-Tahrim ayat ke-6. Ayat ini memerintahkan kita sebagai kaum muslimin ya sebagai hamba Allah untuk menjaga anak dan keturunan kita dari api neraka. Dalam kata lain ini tugasnya untuk mendidik. Nah, untuk lebih jelas dari ayat ini langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Gus Mahruf. Silakan Gus. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ba'du tahiyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wa ansyur alaina hikmataka. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah setia Cahaya Hati Ainus TV dan juga para jamaah yang insya Allah selalu semangat dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin di Masjid Muhajirin ini yang insya Allah semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan selalu semangat mendengarkan kajian-kajian ilmu di Cahaya Hati Ainus TV. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ini kita masih kemerdekaan Indonesia, semangatnya pun harus semangat 45. Umur boleh 75 tapi semangat 45. Ya. Ini alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan bagaimana ayat dilantunkan, ayat yang tentang di sini menjaga diri kita wa ahlikum dan keluarga kita naro dari api neraka. Ayat ini sangat jelas kalau melihat dari ilmu usul fikih. Ayat ini menjelaskan, memerintahkan. Ini kalimat perintah. Di sini sebenarnya kalau dalam sorof di sini ada pembuangan huruf menjadi yang aslinya adalah wiqayah, penjagaan. Jagalah. Dan termaksud takwa itu juga sebenarnya arti secara umumnya adalah penjagaan. Jaga siapa yang harus kita jaga? Yang paling pertama di sini dijelaskan adalah anfusakum, dirimu. Diri kalian semua. Pakai dhamir mukhatab jamak
secara umum menyeluruh, tidak ada khusus. Siapapun jagalah, jaga kalian semua. Anfusakum, dikhususkan setelahnya. Pengkhususan seperti ini karena apa? Biasanya kalau dalam tafsir ada pengkhususan, berarti ada salah satu yang istimewa, ada salah satu yang memang harus benar-benar kita fahami. Anfusakum, diri kita. Diri kita ini berarti secara menyeluruh. Karena nafsu, kalau bahasa Arabnya nafas ini bisa mempunyai 3 arti. Yang pertama, nafas adalah hawa nafsu. Nafas artinya adalah jiwa, dan nafas yang artinya juga harga diri. Dan kita semua dalam manusia 3-tiganya ada. Bapak Ibu di sini, coba punya nafsu kagak? Punya. Kalau nggak punya nafsu nggak mungkin tadi makan semangat. Sampai saya dengar katanya dia makan gulai sampai tumpah-tumpah. Itu saya. Saya nggak nyebut, nggak boleh. Ghibah namanya. Iya. Ini kita punya nafsu. Nafsu ini adalah keinginan. Semua punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu nggak mungkin keinginan datang ke masjid. Semuanya punya nafsu. Tinggal nafsunya apakah di-manage dengan baik untuk di jalan Allah atau tidak. Kita punya jiwa. Bapak Ibu punya jiwa apa enggak di sini? Punya ruh enggak? Punya, enggak mungkin. Kalau enggak punya ruh enggak mungkin duduk, mesti ngayang. Jin hantu dah. Semuanya duduk, lihat kakinya masih ada bayang-bayangnya, kakinya masih ada. Semuanya berarti punya ruh, punya jiwa. Dan yang terakhir nafsu di sini adalah harga diri. Dan saya yakin semua yang kita jaga adalah harga diri. Dan harga diri terbesar kita adalah siapa? Penjagaan harga diri kita terbesar ini bagaimana dan siapa yang kita jaga? Lalu setelahnya adalah wa ahlikum. Setelah diri kita siapa lagi yang kita jaga? Adalah keluarga kita. Dan kalau berbicara keluarga di sini mempunyai arti luas. Dalam ayat Al-Quran lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka, orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya. Lihat bagaimana keluarga menjadi penting. Bahkan dalam hadis lain ketika Rasulullah bertemu dengan seorang pemuda dan sahabat. Pemuda yang sangat semangat dalam bekerja. Sahabat lain menyampaikan, ya Rasulullah seandainya pemuda ini mau kerja, mau semangatnya dibuat di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Man sa'a, barang siapa yang berusaha seperti ini, liwaladihi sigharon, untuk anaknya kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Man sa'a li'ayalihi, wali aula wali haramihi, untuk keluarganya dan untuk orang tuanya yang al-harami, yang sudah tua. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berjuang di jalan Allah. Man sa'ali nafsihi yu'iffuha, barang siapa yang berjuang untuk dirinya agar dijaga harga dirinya, kehormatannya, fahuwa fi sabilillah. Lihat, di mana ada orang tua, di mana ada keluarga, di situ dihubungi dengan diri kita sendiri. Maka benar kalau kita mengatakan istri kita bagian dari tulang rusuk kita. Karena apa? Karena istri kita adalah bagian dari harga diri kita. Bapak dan juga anak-anak kita. Ya anak-anak kita dari diri kita. Yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu yang Ibu lahirkan, diusahakan hamil, dibawa kemana aja. Selama 9 bulan, apa ada ibu-ibu naruh, entar dulu ya nak ya saya taruh dulu. Ibu mau buang air kecil, gak kuat jongkok. Gak ada. Gak ada bapak-bapak sebentar dulu ya nak ditaruh dulu. Bapak Ibu mau apa jalan-jalan dulu, gak ada. Dibawa terus. Inilah bagaimana harga diri keluarga adalah bagian dari harga diri kita. Maka ketika ayat ini ada dihubungkan dengan hadis lain Bapak Ibu, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru perintahlah bisobi kepada anak kecil, bisolah akan salat, idza balagha sab'a sinin, jika sudah umurnya 7 tahun, wa idza balagha 10 sinin, dan jika sudah sampai 10 au kama qala 9 sinin 9 tahun, fadribu, maka pukullah kalau dia tidak mau salat. Tapi pukulnya Rasulullah beda Bapak Ibu. Bukan jangan berarti pukul kita semua mau dibuat ngukul sapu lidi, penggorengan, syutil semuanya keluar. Enggak. Tapi pukullah dengan lembut, diajari pertama kali.
Nah, inilah bagaimana kolerasi hubungan antara orang tua, keluarga, dan anak tidak mungkin dipisahkan. Sehingga bagaimana ketika kita memikirkan diri kita, berarti kita memikirkan orang tua kita. Dan orang tua ketika memikirkan dirinya juga memikirkan anak-anaknya. Jangan sampai kita menjadi merugi yang sungguh benar-benar merugi. Karena apa? Karena ruginya kita bukan hanya terhadap diri kita, tapi juga terhadap anak-anak dan keluarga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu sebenarnya ada doa. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Kalau duduk terus takut ambeien saya kambuh. Ya. Ini saya berdiri, mohon maaf, biar lebih enak, biar gampang menyapa. Ini Masya Allah, ibu-ibunya cantik-cantik. Tapi Alhamdulillah cantiknya zahir dan batin. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya juga Masya Allah ganteng-ganteng wajahnya. Suami-suami idola kita semua. Dan makanya kenapa Rasulullah SAW ketika beliau ditanyakan oleh salah satu sahabat yang ingin ikut pergi perang, jihad bersama Rasulullah. Anakzu ya Rasulullah, anastasyrikul ghazwah ya Rasulullah. Bolehkah kami mengikuti perang ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahayyu walidikum? Apakah orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah. Fahuma fajahid. Bersama orang tuamu cukup saja. Dan dengan itu engkau sudah ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa maka ketika kita menjaga keluarga kita berarti sama dengan kita menjaga diri kita. Jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada Bapak Ibu, adakah dari kita yang memang ingin na'udzubillah melihat orang tua kita disiksa di api neraka? Tidak ada. Adakah yang kita ingin lihat anak-anak kita disiksa di api neraka? Tidak ada. Bahkan nanti di ayat lain akan dijelaskan seorang tua yang memang tidak sama dengan anaknya. Orang tua yang memang na'udzubillah tidak sesuai dengan syariah Islam. Perintah Allah cuman hanya fala tuti'huma. Jangan taati. Jangan taati kedua orang tua. Hanya jangan taati, bukan yang lain. Bukan disuruh kita menjadi yang na'udzubillah dengan kasar. Kalau kita lihat usul fiqih, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma, ini adalah kalimat yang mana ilah alasannya dilarang adalah karena menyakiti orang tua. Siapa yang ibu enggak sakit, bapak yang sakit, kalau ada anak diperintah, ya Allah sakitnya tuh di sini. Sakit walau luka tapi enggak berdarah. Siapa yang gak sedih ketika ada anak yang tidak mentaati? Ini baru ucapan Kalau dalam usul fikih dijelaskan, mimbabil aula, lebih utama lagi kalau bukan hanya berhubungan dengan batin, tapi juga fisik. Gak ada orang disakitin fisiknya, dia bahagia, dipukul ibunya. Hore saya bahagia, silakan pukul saya lagi. Gak ada. Bahkan saking cintanya salah satu imam, ada salah satu ulama sufi dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali dijelaskan. Saking cintanya kepada orang tuanya, saking cintanya bagaimana imam ini mengatakan seandainya saya bisa menghapus dosa ibu saya, maka setiap hari saya akan hibai ibu saya. Karena dengan menghibai ibu saya, dosa ibu saya akan pindah kepada saya sehingga ibu saya tidak punya doa. Masya Allah. Semoga kita dan keluarga kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyelamat dan mendapatkan ridho Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Gus Mahrus. Ya, Ibu, Bu. Ya. Kalau anak ya nelpon ibu terus ibu ngomong sama anak nih, Bu, nah ibu ada perlu. Terus pas ibu ada perlu anaknya gak bisa bantu, sedih gak Bu? Sedih. Terus pas kebetulan anaknya gak bisa bantu, tanpa sadar anaknya ngomongnya keras sama ibu, sedih juga gak? Nangis. Ya Allah. Tapi bener ibu, ini kebanyakan begitu. Kadang pas nelpon ya kalau ibu perlunya pasti yang dicari siapa Bu? Anak, ya kan? Nah cuman kadang kala anak
karena mikirnya lagi kerja, lagi sibuk, lupa kelepasan ngomong. Mungkin maksudnya nggak nyakitin ibu gitu ya Bu ya. Nah itulah kira-kira dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Nah khususnya hari ini nih kita para anak nih sadar deh kalau orang tua nelfon itu bisa jadi pertama kangen. Kalau butuh sebenarnya pengen diperhatiin sama anaknya. Ya kan ya itu Bu ya? Bener Bu? Iya. Anak ibu sering datang ke rumah? Sering. Sering. Tinggal di rumah apa? Tidak, jauh. Jauh. Anak di mana tinggalnya? Di luar kota. Datangnya setiap berapa bulan sekali? Kebanyakan kita ke situ lebaran. Oh, lebaran ibu yang ke situ. Ya udah, mudah-mudahan kalau anaknya nonton nih ibunya kangen gitu ya Bu ya. Baik, siapa ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, perkenalkan nama saya Kristi. Pertanyaan saya, selama ini kan redaksi untuk kewajiban menghormati atau menjaga keluarga kita, terutama anak, itu adalah dengan anak kandung. Bagaimana dengan anak angkat, Ustadz? Oke. Apakah ketika dia melakukan suatu keburukan atau kebaikan, orang tua angkatnya yang mendapatkan kebaikan atau keburukan itu atau orang tua kandungnya walaupun dia nggak mengetahuinya. Begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum jawab, Bu izin boleh duduk lagi. Boleh. Pegel juga lama-lama berdiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tidak jawab secara langsung, tapi bagaimana kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau juga punya anak angkat. Yang anak angkat ini juga dibahas di dalam ayat Al-Quran. Yang mana maksud dari Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana anak angkat itu tidak dinisbahkan, tidak dihubungkan secara langsung ke keluarga. Hanya sebatas ini membahas tentang anak angkat. Seperti yaitu kalau dalam kisah ini sebenarnya menjelaskan ketika ada salah satu sahabat yang dijadikan oleh anak angkat Rasulullah SAW diubah dari abahnya harusnya bin Harith diubah menjadi bin Muhammad. Nah, ini sama Allah ditegur. Jadi posisi anak angkat kalau secara nasab, secara hubungan darah, memang anak angkat tidak ada hubungan langsung secara darah, baik warisan dan yang lain-lain. Mahram tetap membatalkan sholat. Ya, kita bicara secara agama dulu. Tapi berbicara akhlak. Nah, karena apa? Karena dalam hadis dijelaskan pernah Rasulullah ditanya, "Ma huwal bir ya Rasulullah?" Apa itu berbakti ya Rasulullah? Al-birru huwal husnul khuluqi. Bukan husnul khulqi, hati-hati ini pentingnya bahasa Arab. Khulqi sama kholik beda artinya. Jauh, khuluqi akhlak, kholqi makhluk, kholik sang pencipta. Ya, husnul khuluqi yaitu sebaik-baiknya akhlak. Dan kita berbicara akhlak, maka semua akhlak yang diajarkan oleh orang tua asuh kepada anaknya itu akan menjadi amal jariah orang tuanya. Tapi selama na'udzubillah ada anak angkat, dia tidak mengamalkan atau sekarang secara definisinya ketika anak itu melakukan kejelekan. Nah, kejelekannya ini dilihat apakah kejelekannya ini pernah diajarkan oleh orang tuanya atau pernah dikasih tahu agar tidak melakukan atau memang yang di luar dari orang tua angkatnya pernah ajarkan. Nah, kalau yang di luar dari orang tua angkatnya pernah mengajarkan, ini la taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada hubungannya. Karena sebagai orang tua angkat mungkin belum pernah mengajarkan. Karena salah satu yang rufi al-qalam yang diangkat adalah ketika dia lupa atau ketika dia tidak tahu sama sekali. Nah, ini kalau yang pernah diajarkan tapi orang ini melawan atau melakukan keburukan, pernah diajarkan tapi melakukan keburukan, kalau memang sengaja maka na'udzubillah sengaja ini dan tahu dia pernah mengajarkan na'udzubillah, maka dosanya ini juga ada dosanya ini hanya kepada anak angkat itu tersebut. Oh gitu. Tapi kalau misalnya diajarkannya baik berarti dapat pahala juga ya, dapat amal jariah juga gitu ya, Zat ya.
Oke, ini kecintaan seorang anak sama orang tuanya itu sebenarnya tergantung dari gimana kita mendidik anak-anak kita ya Bu ya, Pak ya. Sampai tadi kisahnya di kitab Irsyadul Ibad. bukan yang Minhajul Al-Ghazali, Abidin. Minhajul Abidin, Ya. itu kisahnya sebenarnya suatu gambaran aja. Gambaran cintanya seorang anak. Seandainya ada dosa orang tua saya pengen ambil dosanya. Kalau perlu Ya. saya gibahin orang tua saya supaya dosa ibu saya itu pindah ke saya gitu. Biar Hati-hati saya Bu yang bisa suka di surga. gibah dosanya keambil Bu. Seandainya ini kiasan ya Bu ya, Ini kiasan ya. Oke, baik, mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Orang tua kita yang masih hidup semoga Allah beri keberkahan, kebaikan. Amin. Buat orang tua yang sudah tidak ada semoga Allah lapangkan kuburnya, terima amal solehnya. Kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Semoga orang tua kita mendapatkan semua amal solehnya, diampuni semua dosa-dosanya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.